Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Suatu saat Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada waktu yang ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, mengapa raut mukamu berubah?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, untuk bersenang-senang sebelum dia merasa aman darinya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskan padaku sifat jahanam." Jibril pun kemudian berkata, "Ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan besinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Dikatakan dalam hadis qudsi bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat, dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakarnya hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Jika mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Air di dalam jahanam adalah hamim atau air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum atau angin yang amat panas, sedang naungannya adalah yahmum atau naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Rasulullah SAW kemudian meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka. Jibril berkata, "Pintu pertama dinamakan Hawiyah atau jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu yang kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lado, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu yang kelima dinamakan Hotomah, yang artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu yang keenam dinamakan Sa'ir, yang artinya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir." Kemudian Jibril terdiam sejenak, dan Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana dengan pintu yang ketujuh, wahai Jibril?" Malaikat Jibril tampak ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh, sehingga membuat Rasulullah penasaran dan bertanya lagi, "Wahai Jibril, siapakah yang akan menghuni pintu ketujuh?"
Kemudian Jibril menjawab dengan berat, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung jatuh pingsan. Malaikat Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sehingga sadar kembali. Setelah sadar, beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kesedihan hatiku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menangis. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat pun, beliau menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Karena tangisannya ini, semua sahabat ikut menangis dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau begitu berduka?" Namun beliau tidak menjawab. Sayyidah Fatimah Az-Zahra melihat beliau karena tangisan yang tiada henti. Wajah Nabi menjadi pucat dan pipinya menjadi cekung, sebagaimana yang diceritakan oleh Kashfi bahwa bumi tempat beliau duduk telah basah dengan air mata. Sayyidah Fatimah berkata kepada ayahnya, "Semoga hidupku menjadi tebusanmu. Mengapa ayahanda menangis?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Fatimah, mengapa aku tidak boleh menangis? Karena sesungguhnya Jibril telah menyampaikan kepadaku sebuah ayat yang menggambarkan kondisi neraka. Neraka itu mempunyai 7 pintu dan pintu-pintunya mempunyai 70.000 celah api. Pada setiap celah ada 70.000 peti mati dari api dan setiap peti berisi 70.000 jenis azab." Setelah mendengar ucapan tersebut, para sahabat Nabi menangis dan meratap. Derita perjalanan alam akhirat sangat jauh, sedangkan perbekalan sangat sedikit. Sementara sebagian lagi menangis dan meratap, "Seandainya ibuku tidak melahirkanku, maka aku tidak akan mendengar tentang azab ini." Ammar bin Yasir berkata, "Andaikan aku seekor burung, tentu aku tidak akan ditahan di hari kiamat untuk dihisab." Bilal yang tidak hadir di sana datang kepada Salman dan bertanya sebab-sebab duka cita itu. Salman menjawab, "Celakalah engkau dan aku, sesungguhnya kita akan mendapat pakaian dari api sebagai pengganti dari pakaian katun ini, dan kita akan diberi makan dengan zakum, yaitu pohon beracun di neraka." Demikianlah dialog yang membuat para sahabat meratap dan menangis. Bahkan Nabi dan Malaikat Jibril pun menangis saat mengetahui tentang dahsyatnya siksa di neraka. Sahabat Enas20 Channel, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua kaum muslimin dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sahabat muslim semua, jika video ini bermanfaat, silahkan memberikan komentar yang positif. Semoga terselip pahala di balik komentar-komentar yang diberikan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.